Halo, cek. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertama-tama perkenalkan nama saya Fahri Pradana dengan NIM 4611422095. Di sini saya akan menjelaskan mengenai program System and Network Threat dari mata kuliah Sistem Operasi. Baik, kita langsung saja menuju ke slide pertama. Baik, pertama yaitu apa itu program threat? Program threat diartikan secara harfiah adalah program yang mengancam. Program ini biasanya diselipi atau dieksploit dengan berbagai macam kode yang bertujuan untuk mencuri, mengubah, dan menghapus data penting korban atau user, atau bahkan menghancurkan sistem. Biasanya di dalam dunia komputer, program threat disebut sebagai malware atau malicious software, yang artinya software yang berbahaya juga. Baik, setelah tahu pengertian dari program threat, kita akan mengulas apa saja jenis, cara kerja, dan bagaimana cara menanganinya. Baik, pertama dari malware itu sendiri ada virus. Virus adalah sebuah malware yang dengan cara kerjanya dia itu menggandakan diri sebanyak mungkin untuk menginfeksi sebuah sistem operasi. Jadi dia dapat istilahnya dia bisa menggandakan diri ke berbagai macam directory, disk, atau bahkan sampai ke file system untuk menginfeksi sistem tersebut. Tujuannya juga bermacam-macam. Ada yang virus yang bertujuan untuk mengubah tampilan atau bahkan mencuri data juga ada. Dan virus itu klasifikasinya lebih luas daripada yang bisa atau dari yang saya bisa jelaskan. Baik, yang kedua ada worm atau cacing. Dia ini juga cara kerja yang bersama namun berbeda. Dia tidak hanya menggandakan, namun dia mengcloning dirinya sebanyak mungkin, atau bahkan dia dapat mengcloning dirinya ke setiap dari directory file. Jadi jika kita membuka sebuah root atau root disk dalam sebuah sistem kita, itu ada yang teratas, ada sistem, ada berbagai macam directory juga. Jadi dia dapat menginfeksi ke semua satu persatu directory tersebut. Nah, tujuan dari worm ini sebenarnya apa? Dia lebih memakan bandwidth dari user itu, dan dia juga dapat menginfeksi jaringan dalam suatu workspace. Jadi dia tujuannya hanya memperbanyak diri sebanyak mungkin dan sebisanya dia. Intinya dia akan terus memperbanyak diri, mengcloning dirinya terus dalam sebuah sistem jaringan dan sebuah di dalam sistem komputer. Baik, contoh yang ketiga adalah Trojan Horse. Trojan Horse sendiri diambil dari sebuah perang Troya, yaitu legenda perang Yunani dahulu. Jadi itu gimana? Pada waktu itu, dalam suatu masa pada perang, di kota Troya, terdapat sebuah kuda kayu besar nih, dihadapkan di depan, yang diberikan di depan gerbang penjagaannya. Nah, tanpa diketahui di dalam kuda besar itu ada beberapa tentara Yunani atau Spartan yang bersedia untuk mengambush warga-warga atau pasukan yang ada di dalam kota tersebut. Nah, malware ini cara kerjanya juga sama dengan dari legenda perang dan kuda Troya tersebut. Jadi Trojan Horse itu adalah bisa dibilang sebuah fisik atau cangkang yang di dalamnya itu adalah sebuah malware. Kita contohkan saja, kita mengunduh atau mendownload sebuah software seperti Microsoft Crack. Nah, Microsoft itu kan kenal dengan lisensinya cukup mahal, apalagi Microsoft Office. Nah, kita mendownload Microsoft Office itu Crack,
Kelihatannya di situ memang sangat membantu karena kita bisa mendapatkan sebuah program yang berbayar jadi gratis gitu kan. Nah, tanpa kita ketahui di dalam file crack tersebut, mungkin saja seorang cracker menyelipkan sebuah kode atau software yang sangat berbahaya, dan ketika kita menjalankan crack tersebut, hacker akan dapat mengeksploitasi sistem tanpa diketahui, karena rata-rata tujuan dari mereka adalah untuk mengintai atau mengamati apa saja log dan pembelian apa saja yang kita lakukan di sistem tersebut. Nah, ini juga bisa termasuk, Trojan juga masuk ke dalam phishing juga ya. Biasanya kita mengklik sebuah pop-up iklan dan mengarahkan kita untuk menginstal sesuatu yang suspicious. Nah, biasanya program itu disisipi dengan Trojan horse yang di luarnya itu terlihat sangat membantu, software yang membantu, namun di dalamnya terdapat sebuah malicious software dan kode-kode program yang sangat berbahaya bagi sistem kita. Penanganan dari malware-malware ini satu, sangat simpel. Jangan pernah ceroboh menginstal aplikasi pihak ketiga yang tidak jelas asal-usulnya. Kedua, selalu gunakan antivirus yang mutakhir. Baik, kita bisa lanjutkan ke sistem threat. Sistem threat diartikan sebagai ancaman sistem, sebuah malicious software yang mengancam sistem kita. Kita ambil satu jenis dahulu, seperti worm. Dia menggandakan diri ke akar-akar direktori sistem kita. Dia mampu untuk memakan bandwidth atau memakan resource dari komputer dan jaringan dalam sebuah workspace atau PC desktop kita. Nah, kenapa worm itu bisa mengancam? Karena dia akan terus untuk menggandakan diri dari satu komputer ke komputer lain, memakan resource komputer satu untuk membuat sistem itu dapat crash, hang, atau not responding. Yang kedua adalah denial of service. Jadi serangan ini sangat berbahaya bagi sebuah sistem operasi yang menjalankan sebuah server. Denial of service ini sebenarnya termasuk serangan jaringan karena dia akan melakukan sebuah port scanning, di mana port scanning ini juga termasuk sistem threat. Denial of service seperti memutuskan suatu tali kita dari komputer satu dan komputer yang lain. Nah, ketidakbisaan untuk kita menghubungi satu sama lain ini adalah tindakan denial of service. Nah, lalu apa itu yang dinamakan dengan port scanning? Nah, port scanning adalah apabila cracker melakukan sebuah scanning di dalam sistem kita, yang tentunya itu mereka sudah mendapatkan akses untuk jalur backdoor untuk masuk ke sistem kita tentunya. Dia akan melakukan scanning di port yang terlihat lemah dan dia akan dapat masuk ke dalam jalur itu. Dia telah mendapatkan hak akses tanpa lock sama sekali. Dan itu cukup berbahaya apabila kita memiliki data-data penting yang ada di sistem, apalagi dia bisa mengubah seluruh isi sistem kita. Dan sekali lagi, harus ditekankan bahwa hal ini dapat dicegah dan ditangani dengan kita yang tidak user yang tidak ceroboh dan menggunakan perlindungan sistem yang mutakhir. Lalu kita akan lanjut ke yang terakhir, yaitu network threat. Network threat sendiri dapat diartikan sebagai serangan jaringan dari sebuah malicious software yang mengacu serangannya ke sebuah jaringan tertentu yang ditargetkan. Tanpa perlu lama-lama kita ambil sebuah contoh. Social engineering. Social engineering adalah sebuah kegiatan atau bukan. Namanya seperti sedang melakukan untuk gimana ya? Social engineering itu adalah pelakunya, kegiatannya.
pelakunya adalah penipu dan hasil yang dia lakukan adalah phishing. Jadi phishing itu adalah metode serangan rendah, level bawah, namun dengan pelaku yang melakukan dengan social engineering ini, dia akan berusaha membujuk korban korban atau target untuk datang langsung ke perangkap yang dia buat. Seperti yang kita ketahui belakangan ini, ada chat random yang meminta kita untuk menginstal aplikasi cek resi dari sebuah nama kurir ya. Belakangan ini ada seperti itu. Dalam aplikasi tersebut sudah dieksploit dengan kode yang memang untuk mengintai dari isi SMS kita. Jadi cracker itu dapat melihat seluruh isi SMS, berbagai macam kode OTP, nomor handphone, dan sebagainya. Jadi dia bisa dengan senangnya masuk ke sistem. Dia dapat login ke berbagai macam sosial media dan bahkan m-banking untuk mengatur keuangan pengguna tersebut. Dan uang tersebut, karena selama dia bisa login, uang tersebut dapat dia pindahkan dari rekening target ke rekening dia sendiri. Yang kedua ada DDoS. Sebenarnya sama, denial of service pada sistem threat dan DDoS atau denial of service. Jadi DDoS ini bedanya adalah jika denial of service hanya mengacu pada suatu jalur untuk membanjiri target dengan data traffic yang sangat padat, DDoS lebih terbuka. Dia dapat membanjiri seluruh jalur dari targetnya dengan ratusan data traffic atau bahkan ribuan. Sehingga membuat komputer klien itu dapat mengalami crash atau bahkan shutdown pada sebuah server host target. Serangan ini termasuk dengan cyber attack. Dan ini sudah ada hukumnya di beberapa negara seperti UK dan USA. Karena banyak warga mereka yang melakukan DDoS terhadap satu sama lain, sehingga mereka menerapkan hukum pada DDoS ini adalah ilegal. Baik. Untuk rangkuman dari ketiga materi yang saya jelaskan tadi, pertama, kita sebagai user harus waspada selalu dengan piranti yang kita gunakan. Selalu gunakan antivirus terbaru, baik itu yang versi trial ataupun yang berbayar. Dan kedua, kita sebagai user, kita tidak boleh untuk ceroboh dan melakukan hal-hal yang sepele seperti mendownload, menginstal dan mengeksekut sebuah program yang tidak jelas dari asal usulnya. Selalu download sebuah software dari official developernya. Yang ketiga, ganti berkala password Anda. Password sangat direkomendasikan apabila kita menggunakan sebuah simbol, alfa, dan numerik. Akan lebih baik lagi jika password kita apabila alfabetnya menggunakan uppercase dan lowercase, besar kecil, simbol, dan nomor. Dan jangan lupa untuk selalu mengganti password secara berkala. Mungkin bisa sebulan sekali, kalau memang rajin 3 bulan sekali, dan itu cukup efektif untuk menghindari dari cracker yang berusaha untuk mengintai dan masuk ke dalam akun dan sistem kita. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja dari saya. Saya Farid Pradana, izin undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.